Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, saya Jigana Bumi I071906. Kemudian teman saya, Stefani, silahkan. Perkenalkan, saya Stefani dari Elektro I071969. Dan Rafli? Lalu perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Pangestu dengan INEM I071950. Oke, jadi di sini akan saya awali dengan penjelasan tentang digital interrupt ya. Jadi di sini kita punya rangkaian LED dengan tersambung ke pin 13 dan juga ground. Dan juga ada push button yang tersambung dengan pin 2 dan ground. Nah, jadi di sini bisa kita lihat di serial monitor, kita punya count isinya 0. Jadi kita punya main program yaitu LED yang menyala, yang berkedip ya. Kemudian apabila kita klik pada tombol buttonnya itu, dia akan menambah angka dari count. Bisa dilihat, bila kita klik nanti dia akan menambah dari 0 menjadi 1, terus kemudian dari 1 menjadi 2, dan seterusnya. Jadi interrupt di sini adalah penambahan variabel count. Oke, kemudian lanjut ke analog. Oke, jadi di sini kita memiliki main program, yaitu main programnya adalah blinking LED. Nah, di blinking LED ini, apabila kita putar potentiometernya ke suatu batas tertentu, maka nilai dari count yang kita tulis akan naik. Nah, bisa dilihat di sini, count kita naik setiap 250 milisecond. Dari 1 yang awalnya jadi 0 sekarang menjadi 36, 37 dan seterusnya. Kemudian apabila potentiometer kita turunkan kembali di bawah batas, maka nilai count tidak akan bertambah lagi, dan juga LED-nya akan mati apabila dia naik di atas batas yang kita tentukan. Untuk percobaan yang ketiga adalah timer interrupt. Timer interrupt di sini pada prinsipnya sama. Ketika kita memberikan suatu interrupt, dia akan berubah nilai di serial monitornya. Nah, misalnya ini kita run. Nah, dia akan blinking. Cepat karena memang pada percobaan ini diminta untuk blinking setiap 1 Hz. Nah, pada percobaan ini kita menggunakan perhitungan atau rumus. Yang pertama kita cari dulu timer 1 speed-nya sebesar 16 MHz per 256. 256 ini didapatkan dari nilai TCCR1B yang sebesar B000-100 ini, dia pre-scalarnya sebesar 256. Jadi dia timer 1 speed-nya itu 16 juta Hertz dibagi 256, didapatkan 62,5 kHz. Nah, kemudian post time-nya diminta supaya 1 Hertz, 1 kedip. Nah, jadi ini 1 dibagi, ini memang rumusnya seperti ini, 1 dibagi 62,5 kHz, dan didapatkan 16 micro S. Dan kemudian untuk count up to-nya, karena dimintanya 1 Hz setiap 1 blinking, jadi ini kita atur 1000 ms, sehingga 1000 ms dibagi 16 itu kita 62.500. Jadi di bagian OCR 1A-nya kita atur sebesar ini supaya blinkingnya 1 kali setiap 1 Hz. Nah, hasilnya seperti ini. Jika kita klik simulasi, dia akan blinking dengan cepat, sesuai dengan interrupt yang kita jalankan. Lanjut untuk percobaan yang keempat. Rafli. Kemudian selanjutnya yakni percobaan mengenai watchdog timer, yang mana merupakan salah satu fitur dari microcontroller untuk mengatasi kemacetan alur program yang disebabkan oleh faktor hardware maupun software. Dengan menggunakan watchdog timer, kita dapat mereset microcontroller secara otomatis ketika terjadi hang. Dapat dilihat pada hasil di serial monitor, pada program memiliki 2 looping. Kata step pada program memiliki 2 looping. Yang pertama dimulai dari integer 0 dengan syarat I sama dengan 5. Ketika telah di angka 5, dia akan delay 1 detik, lalu akan ke UDT reset, sehingga akan masuk ke looping yang kedua, yakni loop infinity, yang mana akan berlanjut hingga ke count 225. Setelah mencapai angka
25 dia akan balik lagi ke looping yang pertama. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.